Ketika semua itu dikerjakan dalam kehidupan, maka akan berpengaruh kepada pola-pola kehidupan yang telah ditetapkan oleh Allah sebelumnya. Makanya Nabi menyebutkan naktah sauda, noda hitam melekat pada diri kalau sudah yang haram-haram itu masuk. Itu hati-hati, harta haram dibawa ke rumah. Ibunya masak jadi makanan, dimakan oleh anak-anak. Itu yang mematikan hati, itu yang membuat anak sulit diajak sholat. Anda minta rizki, Rabbi firli warhamni wajbudni warzukni. Minta rahmat, minta ampunan, tapi perangkat yang dibawa haram. Dibawa lewat sholat, di situ Anda minta kepada Allah, apa nggak malu Anda? Apalagi yang pakaiannya haram, makanannya haram, minumannya haram. Dan begitu mudah mengatakan, ya Allah berkahi saya. Mabuk. Quran itu jelaskan kenapa khamr nggak boleh. Khamr itu apa? Kullu ma yakhmarul aqla. Yang bisa merusak kepada akal. Makanya bukan cuma minuman, obat-obatan. Orang Islam itu udah jelas. Jangan bersentuhan dengan narkotika. Sabu, nggak ada, ekstasi, buang. Kalau beriman itu jelas, makanya ada hukum ketika dikerjakan dosa. Kenapa dilarang itu? Dilarang itu supaya tidak merusak akal. Kalau akalnya rusak, bagaimana bisa membangun kehidupan kita? Bagaimana bisa menjadi khalifah yang benar kalau akalnya rusak? Kepintaran dirusak. Mau membangun dirusak, generasi dirusak. Itu bahaya itu. Makanya dilarang. Jauhi. Innamal khamru wal maisir wal azlam. Terus wal ansabu rijul min amali syaitani fajtanibuh. Turun Quran surat kelima ayat 90 sampai 91 itu. Awas, hati-hati kata Allah itu. Itu pekerjaan setan. Jangan diikuti. Khamr pekerjaan setan. Jadi kalau ada orang bersentuhan dengan narkotika, dengan sabu, dengan ekstasi, dia sedang digoda oleh setan, dikendalikan. Belum selesai sampai situ. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawa. Setan itu dari semua perbuatan tadi nanti akan menggerakkan Anda untuk hadir dalam sifat permusuhan. Tuh, gak normal, emosi tidak stabil dan sebagainya. Makanya turun larangan-larangan itu. Maaf ya, judi, zina, mabuk, narkotik. Kenapa dilarang semuanya itu? Ada dampak yang bisa merusak fungsi kehidupan kita. Termasuk, perbuatan yang melahirkan aspek-aspek harta haram dalam hidup. Korupsi, hartanya haram. Mencuri, hartanya haram. Riba, hartanya haram. Ketika semua itu dikerjakan dalam kehidupan, maka akan berpengaruh kepada pola-pola kehidupan yang telah ditetapkan oleh Allah sebelumnya. Nah, haram lawannya apa? Halal. Salat itu haram atau halal? Halal. Baca Quran halal atau haram? Halal. Infak halal atau haram? Puasa? Nah, gini cara memahaminya. Kalau yang halal itu sering dikerjakan, yang soleh-soleh, maka yang salah akan berkurang dengan sendirinya. Makanya orang yang rajin sholat gak akan mabuk. Orang rajin sholat gak akan tawuran. Orang rajin baca Quran gak akan kena narkoba. Makanya kalau ditanya kenapa di UPI ada penghafal Quran, kenapa di UPI ada orang rajin ke masjid, sampaikan ini bagian dari pendidikan supaya mendidik mereka mendapatkan fungsi yang benar. Bapak kan yang mengatakan, Pak, anak kampus jangan kena narkotik, sholat mencegah dari narkotik. Anak kampus jangan sampai terlibat tawuran. Baca Quran, Pak, apalagi penghafal Quran, gak mungkin tawuran. Itu cara menjawabnya. Demikian dengan kita saat mengerjakan itu. Sebaliknya, orang-orang yang terus menghadirkan dan memanjakan yang haram-haram, salahnya muncul, salahnya tenggelam. Makanya pemabuk jarang kelihatan sholat. Silahkan cek. Penjudi mana mau puasa. Pezina mana mau baca Quran. Kenapa? Karena yang haram-haram itu menutup yang soleh-solehnya. Makanya Nabi menyebutkan naktah sauda, noda hitam melekat pada diri kalau sudah yang haram-haram itu masuk. Itu hati-hati, harta haram dibawa ke rumah. Ibunya masak jadi makanan, dimakan oleh anak-anak. Itu yang mematikan hati, itu yang membuat anak sulit diajak sholat, diajak ngaji. Bapaknya kerja keras, hasilkan harta, rumah mewah, mobil banyak, tapi anak gak jelas, gak terawat. Ada yang tawuran, ada yang kena narkoba. Sebaliknya ada orang cuma serabutan, nyabut ini, nyabut itu, tapi anaknya ada yang jadi dirjen, jadi menteri, jadi macam-macam. Kenapa? Coba lihat keberkahan ini. Karena itu dampak dari harta yang haram, perbuatan yang haram, itu akan melunturkan amal soleh sekaligus mengeluarkan kita dari fungsi dan misi sebagai khalifah yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai di sini? Karena itu tolong saya ingin sampaikan untuk menutup kajian di malam hari ini, jauhi semua perbuatan-perbuatan buruk mulai saat ini. Yang haram udah tinggalkan. Makanya dalam tanggal Hijriah kita, bulan pertama dibuka dengan Al-Muharram.
Nih lihat. Muharram objeknya. Jamannya muharraman. Hukumnya disebut haram, aspek fikihnya disebut tahrim. Kalau Anda ingin jadikan di antara maknanya waktu untuk meninggalkan yang haram. Di antara caranya masukkan alif lam kepada objeknya. Muharram segala yang dilarang haram. Waktu meninggalkan yang haram tambahkan al. Jadi al-muharram. Bulan pertama di tahun hijrah disebut bulan al-muharram. Pakai al. Al-muharram. Artinya apa? Kalau Anda ingin baik hijrah. Hijrah itu tinggalkan yang jelek-jelek, mulai berubah jadi baik. Bagaimana caranya? Gampang. Dimulai diawali dengan waktu meninggalkan, berlatih meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo tinggalkan. Ya mulai sekarang bikin kurikulum. Insya Allah di bulan ini, saya pekan pertama sebulan ini akan meninggalkan dulu dosa mata. Latihan. Melihat yang benar, amalkan. Ada yang gak bagus, jangan lihat. Ayo mulai besok, WA. Begitu mau buka WA muncul iklan. Astagfirullah, salah. Ya, mula-mula biasanya istighfar tapi masih lihat. Astagfirullah. Dalam. Dan udah itu istighfar berpaling, tapi nggak dihapus. Astagfirullah. Nah, baru setelah itu latihan lagi sampai hilang. Kalau yang di satu sudah hilang, maka yang lain-lain gampang. Apa nggak malu sama Allah? Anda sholat bawa handphone. Di handphone itu gambar-gambar haram ada di situ. Anda minta rizki, Rabbi firli warhamni wajbudni warzukni. Minta rahmat, minta ampunan. Tapi perangkat yang di bawah haram. Video-video haram ada di situ. Gambar haram muncul di handphone itu. Dibawa lewat sholat. Di situ Anda minta kepada Allah. Apa nggak malu Anda? Anda ke kampus, sepatu Anda kotor dengan lumpur. Dosen mengeluarkan Anda keluar dari sini. Anda ke masjid enak aja bawa lumpur di saku Anda. Apalagi yang pakaiannya haram, makanannya haram, minumannya haram. Dan begitu mudah mengatakan, ya Allah berkahi saya. Saya mulai tinggalkan. Takut Pak. Apalagi lahirnya bersih, pulang-pulang kotor. Apa nggak malu? Kita akan wafat. Kita akan pulang. Sekarang kita membawa misi. Supaya cari bekal untuk pulang. Ada yang mengajar, beramal soleh. Ada yang belajar, kita berjihad. Ada yang kerja di birokrasi, diplomasi. Sama-sama. Semuanya cuma cari bekal beramal soleh. Makanya dari sekarang ayo berikan kepada lingkungan kita, tempat kita, bangsa kita. Yang terbaik yang bisa kita lakukan. Cuma niatkan sebagai ibadah. Supaya jadi amal soleh saat meninggal kita punya bekal. Sekarang semua udah ditampakkan. Yang soleh meninggal, yang salah meninggal. Tinggal pilih mau yang mana. Tinggal tiba giliran kita nanti. Saya kemarin dikirimkan sebuah tayangan, saya juga pengen seperti itu. Ada syekh lagi mengajar. Tiba-tiba saat mengajar, dia katakan, faqulu lahum, saya berkata kepada mereka, la ilaha illallah. Meninggal. Enak gitu kayaknya, lagi ngajar, meninggal. Ada yang lagi sholat, sujud, meninggal. Ada yang lagi baca Quran, meninggal. Semua kita pasti akan wafat. Cuma kan kita nggak tahu bagaimana cara kita meninggal. Ikhtiar yang bisa kita lakukan, jauhi perbuatan maksiat. Tinggalkan maksiat supaya saat wafat dalam keadaan baik. Makanya ulama sering mengatakan kalau terpikir berbuat maksiat, bayangkan saat itu wafat. Itu cara yang paling mudah. Sekira ini kesimpulan yang bisa saya sampaikan di malam ini. Sudah, kita akhiri, kita berdoa, semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم نحمدك حمدا الشاكرين حمدا الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبيك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي كل مقام ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسرا إلا يسرته Ya Allah, jika ada pendosa di tempat ini, maka jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini kecuali Engkau ampuni segala dosa-dosanya. Jika ada di antara hambamu yang sedang tidak tenang jiwanya, jangan biarkan dia kembali dari masjid ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma jika ada yang sakit di antara kami atau keluarganya, entah itu ibunya yang sakit,
istrinya yang sakit, ayahnya, suaminya, atau keluarga, kerabat, tetangganya, maka mohon dengan keikhlasan amalnya, angkat dan sembuhkan segala penyakitnya ya Allah. Ya Allah, jika ada yang tengah mengalami kesulitan di tempat ini, sulit dalam hidup rumah tangganya, pekerjaannya, atau kehidupan sosialnya, maka mohon dengan keikhlasan amalannya ya Allah, angkat dan mudahkan segala kesulitannya. Allahumma, jika ada di tempat ini ya Allah, atau dimanapun yang terlilit utang piutang, maka mohon dengan amal usahanya, keikhlasannya, limpahkan kepadanya rizki dan halal yang baik, rizki yang halal dan baik untuk melunasi utang-utangnya. Allahumma alimna ma yanfa'una, alimna ma jahilna, wafiqna bima ta'alamna, fahimna ya Allah bima ta'alamna, wafiqna na'ala ma ta'alamna bih. Ya Allah, anugerahkan kami ilmu yang bermanfaat, yang mengentaskan ketidaktahuan kami. Bimbing kami untuk memahami apa yang kami pelajari dan mengamalkan apa yang telah kami pahami. Allahumma barik lana ya Allah, barik fi makanina hadha, barik jamiati ya Allah, jamiat tarbiyah Indonesia. Ya Allah, berkahi kami dan berkahi tempat kami belajar saat ini. Berkahi kampus-kampus di negeri kami ya Allah, berkahi UPI ya Allah, berkahi kampus-kampus yang lainnya ya Allah, dan berikan kemuliaan-kemuliaan kepada para pelajar pendidiknya ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah, ihfaz ya Allah umara'ana wa jalhum udala. Ya Allah, mohon jaga dan bimbing para pemimpin kami dan jadikan mereka adil dalam membuat keputusan-keputusan. Wahfad ulama'ana wa jalhum mukhlasina fi da'watihim ya Rabbal Alamin. Dan mohon jaga para ulama kami, dai-dai kami, ustaz-ustaz kami supaya ikhlas dalam berdakwah ya Rabbal Alamin. Allahumma wahid sukufana wa janibna min tafruqah. Ya Allah, mohon jaga keutuhan bangsa kami. Jaga kami ya Allah, satukan dalam persatuan, jauhkan dari perpecahan ya Rabbal Alamin. Satukan umat Islam di Indonesia ini ya Allah. Lembutkan hati-hati kami untuk bertobat kepadamu ya Allah. Tubna ilaika taubatan nasuha. Ya Allah, kami menyadari kami banyak berbuat maksiat dan dosa. Tapi kami meyakini rahmat-Mu begitu luas untuk mengampuni dosa-dosa kami. Maka kami mohon ampun di malam hari ini ya Allah. Terima tobat kami ya Arhamar Rahim. Ij'al baqiyata ayyamina hayatan thayyibah. Waj'al akhir hayatina husnal khatimah. Ya Allah, jika kami mampu berubah dan masih ada kesempatan untuk beraktivitas, jadikan sisa hidup kami ya Allah, sisa hidup yang lebih baik daripada sebelumnya. Dan jika pun malam ini akhir dari kehidupan kami, maka mohon jadikan malam ini untuk kami husnul khatimah. Tawafana muslimin ya Allah, alhiqna bis salihin. Khafif lisanan min kulli kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya Allah, jadikan akhir hidup kami akhir yang baik. Sertakan kami dengan orang-orang soleh dan ringankan lisan kami untuk mengucapkan kalimat di akhir sakaratul maut kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fajib kalimatan biqaulika ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya Allah, kami mohon jawab nanti ya Allah kalimat kami ketika dalam sakaratul maut. Mohon jawab dengan panggilan-Mu yang indah, hei jiwa-jiwa yang tenang, cepat pulang kepada Rabb. Aku ridha dengan amalmu, Engkau pun akan ridha dengan pemberianku. Masuk dalam golongan hambaku yang saleh, aku siapkan surga untuk. Allahumma ishtaqna bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami rindu berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lam na'ish ma'ahu fil haya wa lam narahu fil manam. Kami tak pernah hidup bersama beliau ya Allah, ataupun bahkan melihat, sekedar melihat di alam mimpi. Wala tudayyi ya Allah waqtana wa umurana wa liqa'ana yaumal qiyamati ya Allah. Allahumma alaqina bi Rasulillah yaumal qiyamati fi jannatikal firdausil a'la. Dan mohon ya Allah, jangan sia-siakan kesempatan kami di akhirat nanti ya untuk berjumpa dengan Rasulullah. Pertemukan kami dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga terindah Firdaus ya Rabbal Alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like and subscribe.